harusnya uh, Gus Dur tetap berkuasa, jangan diambil oleh Megawati gitu. Megawati itu nggak punya nyali, dia penakut gitu. Dia mungkin ngikutin Soekarno yang dari golongan Muhammadiyah ya, jadi ya dirangkul lah gitu kan. Akhirnya itu wapresnya Hamzahas, sudah gitu dilanjutin sekarang Jokowi kan. Jokowi juga sama, dia nggak punya nyali gitu. Bu Koni ya kan, Bu Koni itu salah satu orang yang wanita yang menurut saya hebat ya, berani menyatakan bahwa ya benar-benar enggak. Barusan saya nonton R66 dengan channel di Helmi Yahya, itu jelas sekali sih Bu Koni bilang kan, itu kalau penistaan agama di luar negeri itu bukan hanya soal agama, budaya juga itu kalau dinista itu bisa kena itu. Jadi kalau misalnya Bu Koni bilang ke si Helmi kalau dia nyembah pohon sekarang gitu ya, terus ada orang ngehina, kenapa lo nyembah pohon, itu bisa dituduh penistaan agama orang yang ngehinanya gitu. Bu Koni bilang. Jadi kalau mau adil ya, ada orang-orang yang berbeda terus dilecehkan agamanya, sebenarnya kita bisa nuntut balik. Terima kasih, Pak. Oke, baik, mempersingkat waktu, kita lanjut dengan ini Pak Paul suka sebut ini hentai hot play, go ahead, silakan hot play. Ini hot, ini panas kan, permainan ya. Panas, silakan. Ya, permainan panas biar tambah panas makin malam nih. Ya, saya sementara aja, tapi sedikit menyimpulkan lah. Saya mengamati semua komentar dari teman-teman semua. Intinya saya setuju ya apa yang disampaikan semua. Memang kalau menurut saya sih, seperti yang saya sudah pernah sampaikan, kenapa Islam sangat ngotot ya, ingin selalu tampil dalam politik, ingin menguasai ya. Jadi memang pada dasarnya ingin mendirikan negara Islam gitu. Ya karena memang diajarin ajaran mereka itu memang harus membela agama, suka nggak suka. Jadi yang ditonjolkan itu adalah agamanya, bukan buah-buah rohnya atau hasilnya gitu. Kita bisa lihatlah penistaan agama yang dilakukan oleh kalangan mereka nggak pernah diproses ya kan. Alasannya ya karena seiman kan, saudara seiman. Terus pokoknya banyak hal kejadian yang pokoknya kalau yang Islam pasti dibela gitu. Karena seiman, beda dengan kita. Kalau kita kan lebih menitik beratkan adalah hasil perbuatan ya. Bukan soal seiman atau enggaknya gitu. Jadi kalau misalnya yang korupsi atau apa ya salah, kayak Ferdi Sambo atau kayak koruptor siapa itu si Joni Plate itu ya kalau salah ya salah gitu. Kalau mereka enggak Pak, mereka itu memang yang diutamakan ya agamanya gitu. Itu kenapa si Habib Rizik ya kan, golongan HTI dulu, gomboran mereka lah ya kan, MUI itu menomorsatukan apa yang dinamakan agama gitu. Sampai Nabi Muhammad sendiri kan didoain terus di sholatnya kan, didoakan masuk surga gitu kan, karena memang dari ajarannya gitu. Jadi saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin ya, karena beliau juga dulunya sangat kuat ya Islamnya. Jadi memang dari ajarannya Pak, dari zamannya Kartosuwiryo, Soekarno memang ingin mendirikan negara Islam. Ketika zaman Soeharto lebih tegas, keras dengan militer dia ya kan, Pancasilanya benar-benar dikerasin. Akhirnya Islamnya tunduk kan. Tapi di situ dia banyak kepahitan sama rejim Orde Baru gitu. Dan ketika reformasi meledak dia langsung, seperti ada kebebasan kan. Celakanya mayoritas yang ingin sekuler ini silent majority, mereka diam gitu, tidak nyaring gitu. Itu yang terjadi sekarang. Nah, sedangkan golongan Islam ya, dia memang pada dasarnya dia memang ingin
menonjolkan agamanya, ingin agama itu menguasai seluruh sendi kehidupan, termasuk juga dengan politik, yang makin merajalela. Dulu awalnya kan MUI itu dibuat kan hanya untuk ini aja, kumpulan aja gitu. Waktu itu kan ada kejadian protes libur Natal berdekatan dengan Idul Fitri ya, 1973. Akhirnya dibentuk MUI sebagai protes ke pemerintah ya kan. Terus sama pemerintah Soeharto kan waktu itu sempat dikecam kan. Ngapain sih MUI protes-protes gitu kan? Kan waktu Soeharto kan benar-benar 5 agama ini benar-benar dijaga kerukunannya gitu, ya kan? Nah di situ memang dari dasarnya orang Islam ini memang ngeyel gitu. Sampai ketika formasi pecah, saya masih ingat itu tahun 2000 itu. Ya apa Maluku itu kan berdarah itu kan, waktu zamannya Gus Dur itu pecah di situ, udah nggak kuat lagi. Ngeri sekali itu kalau dulu itu perang di Maluku itu perang saudara ya kan. Karena memang ada dasarnya mereka itu ingin mengislamkan semua area gitu, terutama area-area yang dulunya itu mayoritas non-Muslim atau Kristen atau Katolik gitu kan, kayak NTT, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, sekarang Papua gitu kan. Memang arahnya udah pada ke sana gitu. Nah, salah kita itu diberi panggung dari sisi politik gitu. Seharusnya Gus Dur tetap berkuasa, jangan diambil oleh Megawati gitu. Megawati itu nggak punya nyali, dia penakut gitu. Dia mungkin ngikutin Soekarno yang dari golongan Muhammadiyah ya, jadi ya dirangkul lah gitu kan. Akhirnya itu wapresnya Hamzahas, sudah gitu dilanjutin sekarang Jokowi kan. Jokowi juga sama, dia nggak punya nyali gitu. Harusnya wakil presiden itu adalah satu aliran dengan presidennya, bukan berbeda kepentingan gitu kan. Salahnya di situ gitu. Harusnya sekarang nih 2024 nih, kalau Ganjar kayaknya udah nggak bisa diharapkan karena memang dia pengen ngerangkul orang Islam kan, wapresnya udah pasti dari kalangan Islam gitu. Nah paling harapannya si Prabowo ini jangan sampai wapresnya itu dari kalangan Islam gitu. Kalau enggak makin lama makin ruwet nanti ini Indonesia ini gitu. Jadi apa-apa itu Islam didahulukan gitu ya kan. Dikit-dikit harus Islam, dikit harus cara Islam, dikit harus cara Islam gitu. Meskipun saya banyak sekali saya punya teman Muslim gitu ya. Orang Muslim itu pada dasarnya itu mereka itu orang Muslim di Indonesia itu sebenarnya mereka itu nurut gitu ya. Nah masalahnya dari ajaran Islamnya sendiri yang apa-apa itu banyak aturan gitu kan. Apalagi banyak ulama-ulama masuk dari luar negeri yang kayak Zakir Naik itu kan, itu sangat ini ya, sangat konservatif, radikal dan fanatik sekali gitu kan. Jadi selalu membela agamanya, menyalah-nyalahkan ajaran orang lain gitu, apalagi ajaran Kristiani gitu. Memang Indonesia ini memang harus perlu didoakan dan harus ada orang-orang yang terus bersuara lantang ya, seperti di grup Zoom ini, terus menyuarakan gitu. Perkara dengan Luhut yang mungkin tidak berani, kalau menurut saya, karena kapasitas dia bukan di bidang politik sekarang gitu. Dulu kan waktu Menko Polkam masih dipegang tentara ya, Luhut sempat megang, udah gitu si Wiranto ya kan. Itu jauh lebih mending keadaannya, karena pendekatannya pendekatan keamanan, bukan kayak si Mahfud sekarang, yang dia lebih pro Islam gitu, dia nggak peduli keamanan, yang penting Islam, yang penting Islam, yang penting Islam. Itu kejadian sekarang gitu kan, karena kesalahan milih Wapres dan kesalahan milih Menko Polkam kalau menurut saya. Dan apalagi partai-partai nasionalis itu juga nyalinya nggak ada gitu, kayak Golkar sama PDIP ya, itu nyalinya nggak ada. Kalau Gerindra masih mending, adiknya si Prabowo, si Hasim kan cukup berani juga dia kan. Yang melempem ini kan si Golkar sama PDI Perjuangan ini, mereka itu sangat ketakutan sekali sama golongan Islam, jadi pasti dirangkul lah gitu ya gitu. Jadi mayoritas politisi-politisi di Indonesia ini pada dasarnya mereka kadrun gitu. PAN, PKB itu kadrun semua gitu. Mereka itu cuman ada yang kadrun sekali, ada kadrun yang
kadrun inilah kadrun semi kadrun gitu. Jadi kadar itu beda-beda gitu. Tapi pada dasarnya mereka itu kalau udah urusan agama pasti apalagi dikompor-komporin sama MUI pasti mau nggak mau ngikut gitu ya. Kayak kasus Panji Gumilang ini mereka kan meskipun ada yang nggak setuju mereka nggak berani mengungkapkan kan. Hanya orang-orang yang punya nyali aja seperti Mbak Koni, Ibu Koni ya kan. Bu Koni itu salah satu orang yang wanita yang menurut saya cukup hebat ya. Berani menyatakan bahwa ya benar-benar enggak. Barusan saya nonton R66 dengan channel di Helmi Yahya itu jelas sekali sih Bu Koni bilang kan. Itu kalau penistaan agama di luar negeri itu bukan hanya soal agama, budaya juga itu. Kalau dinista itu bisa kena itu. Jadi kalau misalnya Bu Koni bilang ke si Helmi, kalau dia nyembah pohon sekarang gitu ya. Terus ada orang ngehina, kenapa lo nyembah pohon? Itu bisa dituduh penistaan agama orang yang ngehinanya gitu. Bu Koni bilang. Jadi kalau mau adil ya, ada orang-orang yang berbeda terus dilecehkan agamanya, sebenarnya kita bisa nuntut balik gitu. Contoh yang kasus UAS itu yang mengenai jin kafir itu sebenarnya bisa kita nuntut balik gitu. Gitu. Cuman masalahnya itu lagi kita itu jumlah orangnya sedikit ya, lebih rendah dan suaranya nggak senyaring mereka gitu. Mereka sebenarnya yang nyaring itu hanya beberapa gelintir, cuman mereka berani gitu. Mereka berani dan selalu berbicara atas nama Al-Quran. Itu akar masalahnya gitu. Akar masalahnya di situ. Jadi saya ingat apa yang 300 ayat yang pernah diungkapkan oleh Saifuddin Ibrahim, itu memang sudah seharusnya direvisi gitu ya. Kayak di Arab Saudi katanya dengar-dengar sudah direvisi. Dan negara-negara Timur Tengah kan sekarang kan udah terbuka kan, dia mau bersahabat dengan Israel gitu. Nah, Indonesia ini jadi makin lama makin kadrun gitu ya, aneh sendiri gitu. Akibatnya Indonesia nggak akan pernah maju sampai kapanpun kalau setiap hari hanya ngurusin soal agama gitu. Agama aja terus yang difasilitasi gitu, ya kan? Nggak mikirin gimana nih nyiptain sesuatu. Orang udah Korea udah bisa nyiptain mobil listrik ya kan, terus negara lain udah pada bisa ke bulan. Indonesia sampai kapanpun nggak akan mampu. Karena apa? Ya tiap hari kerjanya ngurusin agama. Semua politisi ngebelain agama, ya kan? Ngurusin Panji Gumilang lah. Nanti ada yang sesat dilaporin lagi. Tiap hari berkutat soal begini gitu. Nggak ada kemajuan Indonesia sampai kapanpun juga. Itu sih kalau menurut saya, pendapat saya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kasih. Baik, saya nggak bisa komentar lebih karena udah fakta, udah kenyataan. Jadi saya mohon maaf aja kepada yang beragama Islam. Kita bukan menjelekkan Anda beragama Islam, tapi berperilakulah sebab berbangsa dan kita berbangsa dan bertanah air, berbangsa Indonesia. Jadi termasuk para negarawan ya, daripada presiden sampai kepada kementerian, penegak hukum, MPR, DPR, tolong kita berbangsa dan bertanah air. Hargailah kita sebagai rakyat. Itu aja. Jadi jangan berat sebelah. Itu Abdul Somad itu sudah lama dilaporkan, tapi tidak pernah diproses. Tidak pernah diproses, entah kemana. Apa alasannya nggak tahu. Jadi banyak hal. Ya ini masalah yang terakhir aja, Pak Santiaman, siapa ini? Kainama ya. Ya. Sampai sekarang kan belum diproses. Sama Ani Kristanto. Sama Ani Kristanto. Sampai sekarang nggak diproses. Jadi tidak ada keadilan. Jadi penistaannya kemana? Ke sini langsung diproses, kesananya enggak. Nah, ini kita berbangsa dan bertanah air yang benar dong. Undang-undang sudah Jadi memang apa mau dikata ya. Jadi saya sih dari saya sih cuma itu, minta tolong. Anda sudah dipercayakan sebagai presiden, berlakulah sebagai presiden
bagi seluruh bangsa, anak bangsa. Jangan cuma kepada segelintir orang. Begitu juga para penegak hukum. Baik, silakan Pak Santiamar penutup dan mungkin siapa yang berdoa, silakan Pak Santiamar. Baik, terima kasih Pak Pang. Jadi teman-teman semua ya, para peserta Zoom pada malam hari ini adalah fakta bahwa negara Indonesia ini katanya bukan negara agama, bukan negara sekuler. Jadi Indonesia ini faktanya negara agama. Jadi bolehlah dikatakan kalau tidak mengakui negara agama, tidak mengakui negara sekuler, maka Indonesia ini adalah negara bukan-bukan, ya, negara anomali. Yang salah dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Itu satu. Nah, yang kedua adalah fakta juga bahwa seperti yang dikatakan tadi, Indonesia ini adalah negara yang penuh transaksional. Kenapa? Karena partai politiknya itu mengidap penyakit virus oligarki dan kartel. Dan itu belum ada bisa disembuhkan apa obatnya. Dan salah satunya oligarki dan kartel itu adalah MUI. Dia itu sudah berubah menjadi ormas oligark dan kartel. Jadi sangat kuat sekali posisinya. Sangat kuat sekali posisinya. Nah, selanjutnya mengenai Pak Luhut Panjaitan menanggapi Bung Beta Maluku, patut diduga Bung Beta, Luhut Panjaitan ini bukan Kristen, patut diduga, juga bukan orang Batak dia itu, karena juga orang Batak tidak demikian. Nah, mudah-mudahan beliau dengar ini, ya, Pak Luhut ini patut diduga ya. Jadi itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Yang keempat, teman-teman, jangan dilihat Panji Gumilang dan Al Zaitun sebagai fisik. Tetapi Panji Gumilang dan Al Zaitun ini merepresentasikan toleransi, perdamaian, sehat, perjuangan sejahtera, sehat, cerdas, manusiawi dan mandiri. Ini yang harus kita angkat ke permukaan yang sedang dibutuhkan Indonesia ini. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi bukan Panji Gumilangnya yang mau ditenggelamkan, tetapi nilai-nilai yang sedang diperjuangkan Panji Gumilang ini yang mau ditenggelamkan dari bumi Indonesia ini. Ini yang harus kita angkat ke permukaan, jadi dia bersifat universal. Ini yang harus kita bela. Siapa yang mau menenggelamkan itu? Ya ormas MUI yang oligark ini. MUI itu tidak menghendaki umat Islam itu menjadi orang-orang yang kritis dan berpikiran terbuka. Panji Gumilang ingin manusia Indonesia itu adalah manusia yang merdeka berpikir, merdeka berpengetahuan, dan merdeka rohnya. Nah, hanya orang yang merdeka itu yang bisa maju. Dan orang merdeka kalau dia mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu yang diperkenalkan Al Zaitun dan Panji Gumilang. Jadi nilai-nilai itu yang kita perjuangkan yang selaras dengan nilai-nilai daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Founding Father. Kalau ini ditentang, sama dengan ini mau meruntuhkan negara. Jadi ini yang kita perjuangkan. Kalau tadi Bapak Ibu bertanya, terus Galarua bisa melakukan apa? Sederhana saja. Pertama, kita minta tolong teman-teman di luar negeri, buatlah suatu video yang mengangkat betapa nilai-nilai toleransi, perdamaian, pencerdasan, ya, kesejahteraan yang manusiawi itu mau dihancurkan di Indonesia. Oleh siapa? Oleh MUI. Ini aja Pak, diviralkan terus-menerus di luar negeri. Kami juga nanti Indonesia akan melakukan hal yang sama. Nah, yang kedua tentu nanti kalau udah puncaknya ini harus dibarengi dengan Adam. Ya, Adam itu apa? Aksi damai di lapangan. Maka jangan hanya Hawa itu jangan hanya wacana. Harus ada Adam, itu tadi tindakan bantuan teman-teman di luar negeri. Itu aja yang bisa saya sampaikan Mr. Pang, dan ini berlanjut terus. Karena yang dihantam oleh oligark Ormas MUI ini adalah kemerdekaan, toleransi, perdamaian, pencerdasan, dan kesejahteraan, dan kemanusiaan. Ini yang nilai-nilai yang mereka mau babat dari bumi Indonesia ini. Dan kebetulan ini diperjuangkan oleh Panji Gumilang. Jadi bukan Panji Gumilangnya, bukan Al Zaitun, tapi nilai-nilai itu.
sehingga nanti ini di mana-mana bisa tumbuh, mekar, dan berkembang di seluruh Indonesia. Jadilah Indonesia itu Indonesia yang kuat, Indonesia Raya yang sejahtera. Terima kasih Mr. Kwang, Tuhan memberkati kita semua.